sebagai loyalis Pak Jokowi sangat menyesalkan ucapan Rocky Gerung yang sangat tidak pantas untuk seorang akademisi. Saya kira nggak perlu klarifikasi. Wah, mantap. Rocky Gerung begitu teriak gembira. Jauh. Itu gayanya pun. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina. Oh, Guru. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah guys, kali ini kita akan membahas lagi-lagi sosok Rocky Gerung yang sangat-sangat viral belakangan ini di berbagai media sosial. Tapi pembahasan kita kali ini sedikit berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang tokoh ataupun sosok Rocky Gerung, nah kita di video ini akan membahas sosok-sosok di belakang Rocky Gerung atau siapa backingan Rocky Gerung. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas siapa saja sih yang membackingi Rocky Gerung sehingga si Rocky ini seolah-olah kebal hukum ataupun seolah-olah tidak tersentuh hukum. Nah, simak terus video ini sampai selesai biar teman-teman bisa paham. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat sekaligus menghibur buat teman-teman sekalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Selamat ya. Atas laporan terkait dengan penghinaanmu kepada kepala negara sudah diambil alih oleh Mabes Polri. Mantap. Ya. Kami masyarakat akan tetap menyuarakan agar Rocky Gerung ditangkap, dipenjarakan. Nah, itu terus lain. Sekolahkan dulu. Sekolahkan dulu. Berapa untuk Mabes Polri? Ya. Ini teman-teman ini Cara Rocky Gerung kan. Ini bukan untuk kriminal. Kalau di sini dia legal di kawasan Himalaya untuk bumbu juga untuk pengobatan. Jadi mudah-mudahan Indonesia mengikuti tradisi ini, legalize it. Sama Eva Arnas, suaminya ya. Iya. Nah ini. Saya kenal betul. Banyak biji tukul saya kenal. Hilang. Nah ini guys. Pantesan kejahatan besar Orde Baru cuma didiamkan. Ini nih backingan dia selama ini. Tuh. Nih. Nah. Parah ini. Nah ini satu lagi. Aduh. Ini gawat. Hah, ini joget. Goyang pantat. Kacau. Nah ini kalau nempel Jokowi aja seperti orang yang sayang banget perhatian. Tapi ketika Jokowi dihina, dicaci, direndahkan, dikatakan benar tuh.
Nah, ini logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan ujaran kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kala langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan capek, atau guys. rezim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru, padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. benar banget, Munafik guys. bukan, jahat bukan, tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung, karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Nah, Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Hati-hati, Jokowi guys. hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi belajar pintar, pakai logika. Kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi? Mungkin saya jelaskan kalau di KTP agamanya Agama Rocky Gerung. Kristen ya di Iya, KTP. di KTP ada begitu kan, itu catatan administrasi. Saya selalu anggap perhatikan posisi duduknya, guys. demi kepentingan Aduh. politik, demi kepentingan supaya aman. Ada ambeien atau Tapi apa itu kan gitu? catatan administrasi. Artinya kalau menjadi pembantu Jokowi akan loyal sepenuh hati. Pengabdi negara, Mbak, jangan pembantu. Pengabdi negara, Pengabdi negara tapi menjalankan fungsi sebagai pembantu Jokowi. bukan pembantu. Bukan pembantu presiden. Pengabdi negara. Tidak ada visi misi menteri, visi misinya presiden. Kalau macam-macam saya copot di tengah jalan. Pembantu dong itu. Loh, anggota kabinet, Pak, nggak ada pembantu, nggak ada kata-kata pembantu. Tunjukkan undang-undangnya, nomenklaturnya yang mengatakan bahwa seorang menteri itu pembantu. Iya, saya cuma ingin Bung Arief lebih ikhlas ya menempatkan posisi Prabowo dengan Gerindra. Karena jelas tadi kalau ditantang di Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 1 ayat 2 menyebutkan Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Parah, malu. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Kalau bukan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak. Yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan. Setan. Yang kedua Fir'aun. Yang ketiga Korun. Korun. Yang keempat siapa? Bapak. Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Kapan itu terlontar? Rocky masa telah itu merusak sebenarnya komunikasi merendahkan Rocky. dirinya dia juga. Rocky Gerung sedang mendowngrade dirinya Sendiri. dan siapapun di belakangnya ya, kira-kira Betul, begitu ya. termasuk di belakangnya. Dan kemudian yang paling dirusak adalah ruang publik dan pendidikan bagi youth, bagi orang generasi muda kita. Kenapa? Fungsi salah satu komunikasi kan to educate. Iya, misalnya kita lihat to entertain, to educate, to inform. Kan itu fungsinya, 3 fungsi. Fungsi yang tidak diindahkan oleh saudara Rocky Gerung adalah to educate. Ucapan-ucapan semacam itu, apakah itu mendidik? Tidak. Loh, padahal dia mengaku sebagai seorang akademisi, pernah jadi profesor. Abang. Nah, Katanya dia, kata dia. Nah, oleh karena itulah ada kalanya orang mengatakan dirinya Tonton sampai selesai, sesuatu guys. yang benar, Nanti di perilaku akhir keseharian tidak. video saya akan memberikan ulasan saya ataupun komentar saya. Nah, ini aman. Nah, Sudah. ini parah nih. Ini orang-orang di belakang Yohanes nih. Sama Gerung. Enggak kayak gini mentingin kelompok mereka sendiri, guys. Jauh dari kata toleransi.
bayangin aja, misalkan mereka sedang ada acara dan di sebelah rumah mereka itu non muslim, itu nggak peduli mereka kayak gini. Nah, ini Kayak gini. parah nih. Ini kelompok mereka aja yang ngerasain senang-senangnya kalau kayak gini, bahaya. Geger, Mana senang-senang. sosok yang disebut pembela Rocky Gerung manusia sampah. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto angkat suara perihal pihak-pihak yang membela Rocky Gerung terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Para yang membela Rocky Gerung harus tahu, ketika menjadi presiden, SBY pernah melapor ke polisi pun sudah tidak menjabat. Kata Dedi dilansir dari fajar.co.id. Jangan kalian bandingkan tanpa data. Alih-alih membela mengatasnamakan freedom of speech, mengatakan presiden itu sama aja kalian manusia sampah peradaban. Jelas kan ini? Mengapa Jokowi harus diturunkan sebelum masa jabatannya selesai? Nah, dengerin ya guys, penting banget guys. Agar kebijakan-kebijakan Jokowi yang anti oligarki dianggap cacat dan menjadi tidak legitimate. Selanjutnya yang akan terjadi antara lain, kepemilikan kita terhadap saham Freeport akan kembali seperti semula. Dedolarisasi batal. Ekspor nikel mentah dan biji boksit bisa jalan lagi. Artinya hilirisasi batal. Perjanjian Ambalat yang barusan diteken dan dimenangkan Indonesia batal. Padahal menurut Malaysia, kandungan minyak yang ada di Ambalat senilai 1,9 triliun US dollar. Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, terutama Papua, batal. Nah, ini guys, bahaya. RUU perampasan aset batal. RUU Omnibus Law Kesehatan batal juga. Triliunan piutang BLBI lenyap. Nah, ini Sebetulnya yang pada gembar-gembar Jokowi turun itu parah. demi rakyat dan negara atau membela asing. Nah guys, itu tadi video beberapa kompilasi yang memberitahu kita bahwa kenapa si Rocky Kadrun ini begitu sangat licin, seolah-olah tidak tersentuh hukum. Ya, kalian sudah lihat sendiri, ternyata di belakang Rocky Kadrun ini ada gerombolan-gerombolan manusia-manusia yang haus kekuasaan, yang haus akan jabatan, dan juga ada keluarga yang mungkin selama ini dirugikan oleh Pak Jokowi karena bisnis-bisnis mereka yang ilegal telah ditutup oleh Pak Jokowi, siapa lagi kalau bukan Cendana. Nah, tadi sudah kita lihat juga, itu membuktikan kalau si Rocky ini tidak berdiri sendirian. Makanya si Rocky Kadrun ini seolah-olah sangat pede banget dan sangat merasa dilindungi lah, merasa dilindungi, sehingga dia berani menghina, mengkritik dengan pedas Pak Presiden kita. Tadi juga kita sudah lihat seorang netizen yang menjelaskan juga tentang siapa saja di balik Rocky Kadrun ini. Tadi juga ada video kompilasi tentang si Rocky ini telah melanggar ataupun merusak komunikasi ruang publik, di mana Rocky ini sangat tidak beretika dalam berbicara di ruang publik, dan dia tidak memberikan contoh panutan pada generasi muda. Dia tidak memikirkan generasi muda guys. Kenapa? Karena dia sendiri tidak ada keturunan, sampai saat ini belum menikah dan tidak ada keturunan. Jadi dia tidak berpikir kalau yang rusak itu anak-anak muda ke depan itu rusak etikanya. Dia tidak berpikir ke arah situ karena bagi dia hidup sendiri. Nah, itu yang bahayanya guys. Anehnya para kadrun justru yang banyak keturunan, yang mungkin ada beberapa anak dan sudah berkeluarga, itu justru mendukung orang yang sudah merusak etika dan adab
untuk generasi mendatang. Itu di situ herannya saya. Ada orang-orang yang mengaku taat beragama tapi memuja-muja orang yang karakternya seperti musuh-musuh para nabi zaman dulu, yang suka mencela, menghina, mencaci maki. Padahal saya yakin orang-orang yang mengaku taat beragama yang menjadi pemujanya itu pasti seringkali mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah nabi yang sering dulu dihina, dicaci maki oleh para musuh nabi. Nah, sekarang herannya mereka justru memuja-muji dan jadi pendukung orang yang karakternya sama dengan musuh nabi di zaman dulu. Rocky ini ternyata mendukung Yohanes, ya cocok kalau mereka berdua tuh, kalau bisa si Rocky ini jadi wakilnya Yohanes saja biar sama-sama tenggelam, karena mereka berdua ini sama-sama pintar berteori, pintar berkata-kata aja, tapi kalau kerja nggak ada yang becus. Si Rocky kalau dia pintar kerja, kalau dia pintar beneran, sudah pasti menjadi ataupun ditarik menjadi salah satu anggota partai yang mewakilkan di DPR ataupun legislatif. Tapi buktinya sampai sekarang dia masih kerjanya serabutan, ngajar sana sini, diundang sana sini, nggak ada satupun partai yang menarik Rocky Kador ini. Itu membuktikan itu bahwa dia ini nggak becus kerjanya, cara kerjanya nggak becus, cuma pintar berkata-kata. Nah guys, itu tadi ulasan saya mengenai video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan baik-baik terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, ketemu lagi kita di video-video selanjutnya. Salam NKRI.